Puji Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita kembali bertemu di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Pagi ini di suasana yang berbeda, dengan latar belakang pemandangan yang juga berbeda. Saya berterima kasih kepada Tuhan untuk jemaat yang setia, yang sungguh-sungguh terhadap Tuhan, hidup taat akan kebenaran firman. Terima kasih juga untuk Saudara Daniel yang telah mengupayakan, mengatur, sehingga khotbah-khotbah di dalam beberapa minggu ini, juga dalam beberapa waktu ke depan, dikemas sedemikian rupa. Juga untuk Saudari Mariani yang meringkas setiap selesai khotbah dilakukan, lalu saya kirim by WA, akan diringkaskan untuk memudahkan Bapak Ibu dan Saudara bisa menikmati khotbah-khotbah dari minggu ke minggu yang berikutnya. Berdasarkan himbauan dari pemerintah bahwa social distancing menjadi physical distancing, kita akan mengikuti dan kita akan memperhatikan dengan baik sampai badai virus corona ini berlalu. Kita tetap berdoa, kita berharap kepada Tuhan, dan kita akan selalu optimis bahwa Tuhan memiliki rancangan yang terbaik untuk umatnya, untuk kita semua yang berseru, yang berharap, dan bersandar kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, sebelum saya melanjutkan kepada apa yang hendak saya sampaikan, saya mengajak kita untuk kembali menundukkan kepala, mengucap syukur kepada Tuhan, dan berdoa agar kekuatan, penghiburan, pertolongan Tuhan nyata bagi kita. Mari kita akan satukan hati dan kita akan berdoa. Bapa Allah yang maha mulia, yang maha bijaksana dan maha dalam segala-galanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu bersama seluruh jemaat mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu menyediakan dan memberikan yang terbaik. Roh-Mu yang kudus menolong kami, menghibur kami, menguatkan kami, sehingga dalam perjalanan hidup kami tetap memuliakan Tuhan, tetap memuji, tetap meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Bersama gereja-gereja Tuhan, bersama hamba-hamba Tuhan, bersama umat Tuhan di seluruh belahan dunia ini, yang pada hari-hari ini mengadakan ibadah secara online. Tuhan hadir, Tuhan ada bersama dengan kami. Dan bersama doa ini, kami menyertakan doa untuk para pahlawan kemanusiaan yang masih berjuang, bekerja keras. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memproteksi mereka dengan perlindungan dan kesehatan ilahi. Berikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai, orang-orang yang mereka kasih, yang meninggalkan kami terlebih dulu untuk kemanusiaan, untuk berjuang dan untuk menolong sesamanya. Berikan kami semua kesadaran ya Tuhan, untuk memerangi virus ini, memotong penyebaran virus ini. Hikmat yang Tuhan berikan kepada kami akan pakai, kami akan gunakan. Kiranya Tuhan semakin dipermuliakan. Biarlah seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Allah. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Tiada henti-hentinya kami mengucap syukur. Kami berharap dan kami mengandalkan Tuhan, sehingga di dalam setiap aspek kehidupan kami tidak pernah berjalan sendirian. Ada Tuhan yang hadir, ada Tuhan yang menyertai.
Oh Tuhan, terima kasih. Terpujilah akan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari-hari ini tekanan secara ekonomi, tekanan secara sosial, tekanan secara hubungan, tekanan secara politik terjadi di mana-mana. Saya rindu bahwa pagi hari ini kita merenungkan di dalam Alkitab yang kita miliki. 2 minggu yang lalu saya telah menyampaikan dari Mazmur pasal 91. Sesungguhnya masih ada banyak hal yang kita bisa gali, kita bisa ambil dari Mazmur 91. Tetapi pagi hari ini saya hendak menyampaikan kebenaran Allah dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bapak Ibu perhatikan dan simak pada Alkitabnya masing-masing. Saya akan membaca Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan, ini ungkapan yang begitu indah. Ini adalah firman Allah yang begitu menghibur, begitu menyejukkan dan menolong umat Tuhan menghadapi hari-hari ke depan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa pandangan tentang Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Beberapa teolog berkata bahwa Mazmur 23 adalah Mazmur yang paling dikenal di dalam seluruh Alkitab. Dan ini adalah Mazmur yang paling disukai. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Ada teolog yang berkata ini adalah Mazmur yang terindah dalam seluruh Alkitab. Ini adalah Mazmur yang teragung. Ada yang berkata Mazmur ini memang sederhana, tetapi sangat dalam maknanya. Saya setuju dan saya mengaminkan. Bahkan sejak dari sekolah minggu kita dilatih untuk menghafal dan untuk menyanyikan Mazmur ini. Banyak orang yang ketika mereka di saat krisis, ketika mereka di saat susah, bahkan saat menghadapi kematian, Mazmur ini yang dinyanyikan. Ada baiknya dan tidak salah jika sepanjang hari kita membaca, kita merenungkan, kita memperkatakan Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memang di dalam Mazmur 23 agak berbeda dengan Mazmur-Mazmur yang lain. Kalau pada Mazmur-Mazmur yang lain, Daud seringkali mengungkapkan sebuah ratapan. Daud mengungkapkan sebuah keluhan, dan Daud mengungkapkan sebuah isi hati yang menggambarkan kesedihan dan kesusahannya. Tetapi di dalam Mazmur 23, Daud mengungkapkan kepada umat Tuhan, kepada Bapak Ibu dan saya hari ini, kepada gerejanya yang kudus, kepada kita semua yang digambarkan domba-domba Allah, domba-domba Tuhan, bahwa melalui Mazmur 23 kita akan menerima
Kita akan mengalami seperti Daud menerima perhatian, kebaikan, dan penyediaan dari Allah. Sang Gembala yang agung, Sang Gembala yang maha baik. Bapak Ibu, kalau saya merenungkan kata gembala, sebagai seorang gembala saya sangat terbatas. Karena itu Daud membawa kita pagi ini untuk mengenal, untuk memanggil, dan untuk berseru kepada Gembala yang agung, Gembala yang sangat baik. Keberadaan saya sebagai gembala, Bapak, Ibu, dan Saudara, keberadaan saya sangat terbatas. Dan jujur, dalam kondisi seperti sekarang, jika boleh saya mengungkapkan, ada banyak hal yang saya simpan di dalam hati saya. Saya tidak bisa menjumpai Bapak Ibu. Saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan agar setiap keluarga, setiap rumah tangga, setiap keberadaan Bapak Ibu tetap di dalam pemeliharaan, di dalam perlindungan, dan di dalam penyertaan daripada Allah. Dari Mazmur 23 ini, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, saya rindu kita belajar dua hal. Hal yang pertama, apa yang bisa kita pelajari dari Mazmur Daud pasal 23 ini? Ada teolog yang berkata, jika Mazmur ini bukan Mazmur keluhan, jika Mazmur ini bukan Mazmur ratapan, lalu apa yang tepat? Ungkapan apa yang bisa kita sebutkan untuk menggambarkan tentang Mazmur pasal 23 ini? Dengan para teolog yang lain, saya setuju bahwa Mazmur 23 memang bukan Mazmur keluhan, bukan Mazmur nyanyian yang berisi ratapan, tetapi Mazmur ini adalah Mazmur pengucapan syukur. Nah, dari Mazmur 23, di mana pengucapan syukur ini diungkapkan oleh Daud, kita bisa belajar dua hal, Bapak Ibu. Apa dua hal itu? Yang pertama, bahwa Daud ini dalam hidupnya telah mengalami pemeliharaan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan. Dengan belajar Mazmur ini, saya berdoa kepada Tuhan bahwa Bapak Ibu, bahwa gerejanya juga akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Daud. Mengalami apa? Mengalami pemeliharaan. Mengalami apa? Mengalami perlindungan dan penyertaan dari Tuhan. Mari kita akan lihat ayat 1 sampai yang ketiga. Dikatakan, setelah Daud berkata bahwa Tuhan adalah gembalanya, Sang Gembala yang baik, maha baik, Sang Gembala yang agung, Daud berkata, takkan kekurangan aku. Kalimat takkan kekurangan aku menunjukkan adanya penyediaan, adanya pemeliharaan dari Tuhan. Tentunya kita harus membedakan, Bapak Ibu, antara kebutuhan dan keinginan. Bukan keinginan kita yang Tuhan penuhi, yang Tuhan cukupi, tetapi kebutuhan kita. Bapak Ibu, dalam ayat 2 dikatakan ada padang yang berumput hijau, ada air yang tenang. Semua kata-kata ini, semua kalimat ini mewakili satu hal. Tuhan memelihara umatnya. Tuhan menyediakan makanan, Tuhan menyediakan kebutuhan kehidupan kita. Melalui kita bekerja keras, kita melakukan bagian kita, maka Tuhan akan mengerjakan dan melakukan bagiannya. Ada seorang negarawan yang besar, seorang tokoh, beliau adalah Mahatma Gandhi. Bapak Mahatma Gandhi, Bapak bangsa India, pernah berkata, seluruh isi dunia sebenarnya sanggup memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia. Tetapi Mahatma Gandhi berkata, seluruh seisi dunia ini tidak akan sanggup memenuhi keinginan bahkan satu manusia pun. Bapak Ibu bisa bayangkan,
seluruh isi dunia sebenarnya sanggup kalau memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia. Tetapi seluruh isi dunia tidak akan pernah sanggup untuk memenuhi bahkan keinginan dari satu orang. Jadi bedakan Bapak Ibu antara kebutuhan-kebutuhan di dalam hidup dengan keinginan-keinginan yang ada dalam benak hati kita. Karena kita lihat tetangga punya, kita harus punya. Karena kita lihat teman kita punya, mengapa kita tidak punya? Jemaat yang dikasihi Tuhan, bedakan dalam paradigma pemeliharaan Allah, dalam pengertian Allah menyediakan, harus dibedakan antara kebutuhan dengan keinginan-keinginan. Dalam ayat yang keempat sampai yang kelima, Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Daud berkata, gada Tuhan, tongkat Tuhan, itulah yang menghibur. Jelas dikatakan, sebab Engkau besertaku, gadamu, tongkatmu, itu yang melindungi aku. Ada perlindungan Tuhan yang dialami oleh Daud. Saya berdoa Bapak Ibu ada perlindungan Tuhan untuk keluarga kita, untuk rumah tangga kita, untuk family kita, untuk anak-anak kita, untuk suami, untuk istri, untuk pegawai kita, untuk karyawan kita, untuk pimpinan kita, untuk saudara-saudara kita, untuk jemaat yang lain dari wabah yang sedang mengganas ini. Kita sama-sama berdoa, kita mohon belas kasihan Tuhan agar semuanya tetap berlalu, semuanya cepat selesai dan Tuhan dipermuliakan. Saya berdoa bumi ini akan penuh dengan kemuliaan Allah. Lalu pada ayat yang ke-6 Bapak Ibu, kalau kita simak Alkitab kita membaca ayat yang ke-6, bukan hanya pemeliharaan yang Tuhan berikan, bukan hanya perlindungan yang Tuhan jamin dalam hidup kita, tetapi Tuhan di dalam ayat yang ke-6 menyertai umatnya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kapan? Seumur hidupku. Dia adalah Immanuel, Yahweh kita, Yehova kita, Allah kita, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan di atas kehidupan kita. Ini indah sekali Bapak Ibu. Sampai seumur hidup kita, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Kapan? Bukan 1 tahun. Kapan? Bukan 2 tahun. Tapi ayat ini berkata sepanjang masa. Oh puji Tuhan, sampai kepada kekekalan, di mana tidak ada dimensi waktu yang bisa mengukur, tidak ada lagi hitungan tahun. Ini hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari Mazmur pengucapan syukur Daud pada Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya berdoa seperti Daud telah mengalami pemeliharaan, perlindungan, dan penyertaan dari Tuhan, maka gereja Tuhan, tubuh Kristus, jemaat, Bapak Ibu, saya, keluarga yang kita kasih akan mengalami pemeliharaan, perlindungan, dan penyertaan daripada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu mengaminkannya, Bapak Ibu mengiyakannya. Puji Tuhan, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam suasana yang berbeda pagi hari ini, saya percaya Tuhan ada di tempat ini. Saya bisa merasakan hadirat Tuhan. Saya bisa mengucap syukur karena Tuhan sungguh nyata. Nyata dalam hidup saya, nyata dalam kehidupan Daud, nyata dalam kehidupan Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu menyaksikan video ini lewat YouTube, by WA yang kita pegang, saya percaya Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
ketika kita membaca Mazmur 23, saya setuju dengan seorang teolog yang berkata bahwa mereka bersepakat Mazmur ini ditulis bukan ketika Daud sedang di dalam keadaan tertekan dan mengalami masa kesulitan. Tetapi Mazmur ini ditulis ketika Daud telah dilepaskan dari cengkraman musuh-musuhnya. Daud sedang tidak mengalami tekanan di dalam hidupnya, dan Daud tidak mengalami pergumulan yang berat. Ini masa-masa sukses dari kehidupan Daud. Tetapi ketika saya mencermati dan ketika saya membaca dengan terang daripada Roh Kudus, sebenarnya kalau saya berkata, hal yang pertama yang kita pelajari dari Mazmur 23 adalah bagaimana Daud mengalami pemeliharaan, bagaimana Daud mengalami perlindungan, bagaimana Daud mengalami penyertaan Tuhan. Sebenarnya lewat ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, kita bisa belajar hal yang kedua, Bapak Ibu. Apa itu hal yang kedua? Hal yang kedua adalah bahwa ternyata Daud ini dalam hidupnya juga mengalami tekanan. Walaupun sudah terlewati, Daud juga mengalami pergumulan yang berat. Pada hidup, persoalan, dan bahaya yang semua itu terjadi karena diizinkan oleh Tuhan. Ungkapan ini dengan jelas kita bisa baca, Bapak Ibu, pada ayat yang keempat. Daud berkata, sekalipun aku berjalan. Dalam apa? Bukan dalam mall, bukan dalam jalan raya yang lapang dan luas, bukan. Saya senang kalimat ini. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dua ungkapan ini coba kita garis bawahi, Bapak Ibu. Yang pertama, Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kata lembah kekelaman, kata aku berjalan, kata engkau besertaku. Ini kata-kata yang indah yang mewakili bahwa Daud itu pernah. Daud bukan tidak pernah mengalami seperti yang Bapak Ibu alami. Bahkan Daud pernah mengalami sesuatu yang mungkin Bapak Ibu tidak pernah mengalaminya. Dia akan dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Dia dikhianati oleh sahabatnya. Dan dia mengalami lembah kematian. Bapak Ibu, kita akan lihat yang pertama. Ungkapan lembah kekelaman itu menggambarkan bahaya kehidupan. Lembah kekelaman mewakili adanya bahaya-bahaya yang tidak bisa kita remehkan di dalam kehidupan kita. Sama seperti apa yang terjadi hari-hari ini di Wuhan, China, di Italia, di Iran, di Amerika. Mau negara besar, mau negara kecil, mau orang kaya, mau orang yang penghasilannya kecil. Dalam bahasa Ibrani, lembah kekelaman itu istilah yang mengacu kepada semua pengalaman pahit dan semua pengalaman kelam. Tidak ada rasa manis di sana. Yang ada hanya pahit, yang ada hanya susah. Dan satu di antara bahaya kehidupan dan satu di antara pengalaman pahit dan kelam itu adalah atmosfer kematian. Bapak Ibu, hari-hari ini ada banyak orang yang dikejar oleh ketakutan. Hidup di dalam dimensi, di dalam alam, di dalam atmosfer kegalauan. Mau keluar rumah, harus berpikir. Mau bekerja, harus berpikir. Mau menyelesaikan pergumulan, harus berpikir. Tapi percayalah, hikmat Tuhan akan memimpin
dan menyertai kita. Bapak Ibu, ungkapan aku berjalan itu juga harus kita perhatikan. Sekalipun aku berjalan, kata aku berjalan menggambarkan ada kekuatan dari Tuhan dalam menjalani pergumulan hidup. Tuhan tidak melenyapkan bahayanya. Tidak dikatakan Tuhan melenyapkan bahayanya, tetapi Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pertolongan sehingga pemazmur bisa melewatinya. Ada penghiburan, ada pertolongan, ada damai sejahtera sehingga pemazmur, sehingga Daud bisa berjalan, artinya melewatinya. Saya berdoa kita juga akan melewatinya. Kita akan melewati badai ini, badai yang sangat besar, yang sekarang ini ditakutkan oleh seisi dunia. Tetapi Kristus lebih dari segala-galanya. Saudara harus percaya bahwa kehidupan kita dalam kontrol Tuhan. Tapi jangan pernah menyia-nyiakan kehidupan dengan sembrono, dengan gegabah, dan tidak berjalan dalam hikmat dan pertolongan Tuhan. Lalu ada kalimat, sebab engkau besertaku. Itu berarti suatu pernyataan yang menawarkan penghiburan di dalam setiap pengalaman hidup kita. Pengalaman hidup yang paling menguatkan adalah ketika kita menyadari bahwa Allah hadir dalam hidup kita, bahwa Allah itu Immanuel, God with us, bahwa Allah tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Bapak Ibu, sebenarnya ada banyak ayat referensi yang mendukung Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya tidak menyampaikannya, tapi saya percaya Bapak Ibu sering mendengar, Bapak Ibu tahu, dan apa yang saya khotbahkan pagi ini masih belum selesai. Saya masih akan melanjutkannya, dan saya percaya Bapak Ibu menantikan itu, dan Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Soli Deo Gloria. Mari kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang maha baik, Roh-Mu yang kudus menerangi batin kami dan membuat kami semakin mengerti apa tujuan kehidupan kami di dalam dunia ini. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah permasalahan, dan di tengah-tengah bahaya yang harus kami lewati, biarlah seperti Daud mampu melewatinya. Kami bersama Tuhan pasti dan akan mampu untuk melewatinya. Memberkati jemaat yang ada di rumah, memberkati semua gereja yang melakukan ibadah online pada hari Minggu ini, dan memberkati semua umat Tuhan di seluruh belahan dunia ini. Roh-Mu yang kudus menolong kami, menghibur kami, memberikan kekuatan bagi kami. Kami mendoakan Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Kota di mana kami tinggal, Surabaya, penuh dengan kemuliaan Allah. Bangsa-bangsa, daerah-daerah, semua kota di belahan dunia akan dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Terpujilah Tuhan yang memberkati umat-Nya, yang menolong kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Pada doa ini kami juga menyertakan doa untuk Bapak Presiden, untuk wakilnya, untuk para menteri, juga semua, baik TNI, baik Polri, juga semua lembaga tinggi dan tertinggi negara. Semua diberikan hati yang takut, hati yang menghormati Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, dan mereka di dalam satu kesatuan akan mengupayakan sejahtera bagi negeri ini. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu percaya lebih dari apa yang hamba-Mu bisa katakan, lebih dari apa yang hamba-Mu bisa sampaikan, Tuhan menjawabnya dan Tuhan menolong kami semua. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.